Kuda merupakan hewan. Woi, kuda woi. Itu kan ikan. Kenapa video ikan yang diputar? Maaf, kesalahan teknis. Kita ulangi lagi. Kuda merupakan hewan kaki empat yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya, atau disebut hewan mamalia, bukan mama susi ataupun mama Rita. Kenapa disebut mamalia? Karena berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan membelah diri atau bertelur. Hewan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan jaran merupakan hewan yang imut dan lucu. Hewan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan Gatot Kaca pun kalah kuat. Terbukti kalau minum susu kuda liar bikin bertenaga, bukan susu Gatot Kaca, rasanya asem. Jadi saya sekarang kenapa membahas kuda? Alasannya karena itu terserah saya. Lawang ini channel saya kok, Anda larang-larang. Sombong amat. Jadi pada zaman dahulu kala, woi, jauhan mail, sampai zaman dinosaurus juga. Mundurin dikit. Jadi pada zaman dahulu kala, kehidupan manusia itu masih dibilang sangatlah primitif. Semua yang dikerjakan masih serba manual, tanpa adanya bantuan mesin sama sekali seperti sekarang. Karena pada zaman itu alat-alat berat itu belum ada, belum ditemukan seperti traktor, eskavator, mobil molen, dan bahkan tukang molennya pun masih belum ada. Dan transportasi pun tidak seperti sekarang. Belum ada ojek online, mobil, bus, maupun kereta api. Jadi masih serba susah. Makanya orang-orang pada zaman itu memanfaatkan binatang untuk mempermudah urusan mereka. Kalau kambing terlalu kecil, sapi sayang buat korban. Makanya mereka memilih kuda karena dianggap kuat dan bisa berlari cepat. Hampir semua aspek kehidupan pada zaman itu memakai kuda sebagai alat bantu, seperti membawa barang, alat transportasi, dan juga sebagai sarana untuk berperang pun tak luput dari peran serta kuda di dalamnya. Dan kuda ada yang dipakaikan kereta agar bisa membawa manusia lebih banyak. Makanya sampai sekarang dikenal dengan istilah kereta kuda. Kalau dipakaikan tusukan namanya sate kuda. Dan seperti yang kita tahu bahwa pada zaman itu kereta kuda sering dianggap sebagai kendaraan bangsawan, karena hanya orang penting saja yang bisa menaiki kereta kuda, seperti para pejabat dan para konglomerat saja yang bisa menaikinya. Tidak hanya itu, kuda juga bisa dipakai untuk sarana hiburan dan olahraga. Contohnya, kuda cingkrak, pacuan kuda, dan bahkan kuda lumping. Kecuali kuda lumping, karena dia makainya sapi. Dan seiring berkembangnya zaman, pemakaian kuda untuk membantu pekerjaan manusia pun mulai berkurang. Karena alat-alat canggih yang sudah mulai bermunculan, mesin pun juga sudah ditemukan, dan kang molen pun juga sudah ada. Karena alat-alat canggih itu dianggap lebih efisien, praktis, dan juga cepat, jadi sekarang pemakaian kuda pun sudah beralih fungsi. Dari yang awalnya sebagai modal transportasi dan alat untuk membawa barang-barang, sekarang cuma dipakai untuk membawa orang berkeliling di tempat wisata, dan sebagian kecil masih beroperasi untuk mengangkut orang. Ya, walaupun
Masih ada di beberapa tempat, tapi itu pun udah jarang sekali ditemukan. Karena orang sekarang lebih memilih naik motor ataupun naik mobil. Waktu kecil saya sering melihat kereta kuda sering lalu lalang di depan rumah saya. Loh, kok sekarang Kang Paket malah yang sering lalu lalang di depan rumah? Sungguh aneh, bin ajaib, tapi itulah kenyataan. Semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin berbeda pula gaya hidup. Dari yang dulu pakai baju kebaya, sekarang malah nggak pakai baju. Sungguh aneh. Ayah saya pernah berpesan kepada saya seperti ini. Jadi itu tuh artinya, walaupun zaman sudah modern, kita tuh jangan sampai termakan oleh zaman. Jadi dihadapin aja sambil ngopi, pasti semua akan baik-baik saja. Ya udahlah, karena kebetulan saya lagi capek dan ngantuk, maka saya akhiri aja video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe and like, agar nanti kedepannya channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi dan lebih menghibur lagi. Oke, terima kasih.